Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Yesa Anggreni dari kelas 1F jurusan PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 151422137. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai pendekatan manajemen dalam kelas. Pengertian pendekatan dalam manajemen kelas. Pendekatan dalam manajemen kelas dapat diartikan sebagai cara seorang guru dalam kegiatan pengelolaan kelas. Cara pandang tersebut kemudian menjadi semacam guideline bagi seorang guru dalam mengelola kelas. Pendekatan pembelajaran diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang dalam proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang bersifat umum. Adapun pendekatan merupakan unsur penting yang harus dikuasai untuk pembelajar sebelum mempersiapkan perencanaan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter adalah suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Tujuan guru yang utama adalah mengendalikan perilaku peserta didik karena gurulah yang paling mengetahui dan berurusan dengan peserta didik. Di sini, tugas ini sering dilakukan guru dengan menciptakan dan menjalankan peraturan dan hukuman. Otoriter adalah pengelolaan kelas sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa ke arah disiplin. Bila timbul masalah yang merusak kedisiplinan dan ketertiban, maka menggunakan pendekatan perintah atau larangan. Penekanan dan penguasaan, penghukuman dan pengancaman. Kelebihan pendekatan otoriter yaitu pendekatan otoriter menawarkan 5 strategi yang dapat diterapkan dalam memanajemen. 5 strategi yang dapat diterapkan yaitu yang pertama, menetapkan dan menegakkan peraturan. Yang kedua, memberikan perintah, pengarahan dan pesan. Yang ketiga, menggunakan teguran. Yang keempat, menggunakan pengendalian dengan mendekat. Dan yang kelima, menggunakan pemisahan dan pengucilan. Adapun kelemahan pendekatan otoriter, yaitu pendekatan otoriter janganlah dipandang sebagai strategi yang bersifat mengintimidasi. Guru yang mempraktekkan pendekatan otoriter tidak mengasahkan kepatuhan, merendahkan peserta didik, dan tidak bertindak kasar. Guru otoriter bertindak untuk kepentingan peserta didik dengan menerapkan disiplin yang tegas. Pendekatan ini kurang mantap dalam pelaksanaan baik perintah maupun larangan. Dapat diterapkan atas dasar generalisasi masalah-masalah pengelolaan. Larangan dapat diterapkan atas dasar generalisasi masalah-masalah pengelolaan kelas tertentu. Pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi adalah pendekatan yang memandang manajemen kelas sebagai proses pengendalian perilaku peserta didik. Peranan guru adalah memaksa peserta didik berperilaku sesuai dengan perintah guru. Bentuk-bentuk intimidasi itu seperti hukuman yang kasar, ejekan, hinaan, paksaan, ancaman, serta menyalahkan. Pendekatan intimidasi berguna dalam situasi tertentu dengan menggunakan teguran keras. Teguran keras adalah perintah verbal yang diberikan pada situasi tertentu dengan maksud untuk segera menghentikan perilaku peserta didik yang menyimpang. Kelebihan pendekatan intimidasi yang pertama yaitu pendekatan intimidasi berguna dalam situasi tertentu dengan menggunakan teguran keras.
Yang kedua, perlakuan yang menggunakan pendekatan ini akan menjadikan siswa tidak mengulangi perbuatannya lagi, atau siswa akan merasa jerah dan sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Adapun kelemahan pendekatan intimidasi yang pertama yaitu penggunaan pendekatan ini hanya bersifat memecahkan masalah secara sementara dan hanya menangani gejala-gejala masalahnya, bukan masalah itu sendiri. Yang kedua, tumbuhnya sikap bermusuhan dan hancurnya hubungan antara guru dan peserta didik. Baik, itulah pemaparan materi mengenai pendekatan dalam manajemen kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.